ini. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan, tidak akan kami tambahkan kecuali azab. Azab api neraka itu tiap harinya bukan tambah redup, tapi tambah panas dan tambah panas. Sebaliknya surga, nikmatnya tiap hari ditambah dan ditambah. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan ruh ketika dia meninggalkan tubuhnya. Dan di sana dia menanti di alam barzakh orang beriman dengan segala kenikmatannya. Orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang fasik, fajir, dia akan merasakan akibat dari apa yang perbuatannya. Dan iman kepada hari akhir adalah bukti kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti kemahaadilan Allah dan kemahabenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat di kehidupan dunia, tidak selalu orang benar itu menang. Tidak selalu orang salah kalah. Tidak selalu seperti itu. Dan kalau misalnya ini berlaku seperti itu, tidak ada hukuman terhadap yang pembalasan yang baik bagi yang benar dan hukuman kepada orang yang salah, maka itu menunjukkan ketidakadilan dan mustahil bagi Allah, karena Allah Maha Adil. Karena itu Allah menyediakan yaumul akhir, hari terakhir, hari kematian, hari kiamat, maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala raja yang memiliki hari pembalasan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Di sana manusia dibalas sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ya, di kehidupan dunia ya Rabbana ya Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keistiqamahan di dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati ini agar wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama-Mu ya Rabbana ya Karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya akhiri kajian ini, ada pertanyaan tidak? Ada yang ditanyakan? Boleh, silahkan. Dari ikhwan atau dari akhwat, silahkan yang mau bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, apakah juga akan mendatangkan kita dari siksa kubur? Apa itu sahih? Iya. Membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, sebelum tidur. Iya, sebelum tidur. Itu adalah salah satu amalan sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa itu salah satu amalan untuk melindungi seseorang dari azab kubur. Sehingga Nabi bersabda, aku berharap agar surat ini ada di dalam hati setiap orang yang beriman. Ya, surat Tabarak, surat Al-Mulk. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau mau meninggal perhatikan, adakah amalan yang agar ketika kita meninggal diperlihatkan Baik. Semua amal saleh, semua orang yang beriman dengan amal salehnya dia akan mendapatkan hal itu, siapapun dia. Kalau terutama secara khusus yang disebutkan secara khusus para syuhada. Ya, para syuhada mereka sudah melihat surga sebelum dia mati. Sebelum meninggal dunia, min awal qatratid dam, dari tetesan darah pertamanya dia sudah melihat surga. Wallahu a'lam bishawab. Secara khusus adalah mati syahid. Secara umum semua ketakwaan, semua bentuk amal saleh yang dilakukan seorang hamba akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya sebelum dia meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mendengar salah satu ustaz mengatakan sholat tahiyatul masjid di hari Jumat 4 rakaat. Itulah amalan yang akan memudahkan ketika kita mau meninggal, amal kita diperlihatkan. Apa itu sahih? Tahiyatul masjid wallahu a'lam bishawab 2 rakaat, tidak ada 4 rakaat. Ya, tahiyatul masjid 2 rakaat. Saya tidak pernah tahu ada tahiyatul masjid 4 rakaat. Ya, di hari Jumat di samping tahiyatul masjid memang ada ibadah sunnah, salat sunnah yang disebut, yang diistilahkan oleh para ulama dengan salat intidhar, salat nunggu. Jadi salat sunnah ini sebelum khatib naik ke atas mimbar, kita salat 2 rakaat, duduk lagi, salat berdiri lagi 2 rakaat, ya, salam berdiri lagi, terus demikian. Sampai kapan? Ya, salat sunnah menunggu.
Ya, salat sunnah sambil nunggu, dan ini disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berhentinya ketika khatib naik mimbar, maka kita sempurnakan sholat kita, duduk, salam, selesai duduk. Ini yang disunahkan, yang diajar oleh Rasulullah SAW. Adapun yang disampaikan Allah alam, saya tidak pernah tahu itu. Afwan, barakallah. Waalaikumsalam. Ada lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan Ustaz, bahwasanya kita mempunyai waktu untuk membuka rekening amal dan rekening dosa yang akan berjalan terus-menerus. Iya. Yang adanya anak soleh, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Iya. Bagaimana dengan kalau kita rekening dosa yang lalu, Ustaz? Iya. Apakah ini tetap berlaku mulai sekarang atau sudah tertutup apabila kita meninggal? Kalau dia bertaubat, selesai. Masalahnya kalau tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat dari dosa tersebut, maka stop sudah, tidak akan berlanjut. Masalahnya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa apapun, kalau dia bertaubat kepada Allah, pasti Allah maafkan. Apapun dosanya. Walaupun itu yang tadi disampaikan bahwasanya apa yang kita ajarkan itu tetap dilakukan. Ya, walaupun tetap dilakukan oleh orang lain, kita sampaikan kepada murid, ya, murid sesat kita ini, ya, murid salah, gitu kan, belajar yang buruk dari kita. Maka kita sampaikan, saya sudah tobat, tinggalkan perbuatan ini. Ya, sampaikan, saya sudah tobat dari perbuatan, saya menyesal saya mengajari kamu, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, misalnya ya teroris misalnya trik ngebom, ya, ini suatu kemungkaran, kesesatan, ya, suatu kerusakan yang batil. Maka yang seperti itu adalah kebatilan yang kalau misalnya dia tidak bertaubat kepada Allah, dia menanggung dosanya dan dosa orang yang niru sampai kiamat. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Berarti kalau sekarang mungkin kita bisa memulai, kita buka rekening amal berarti dengan cara mengajak gitu saja. Iya, berdakwah, menasihatin orang, atau mensupport kegiatan dakwah, menjadi fasilitas, bukan hanya untuk jadi ustadz. Ya, misalnya panitia yang menjadi penyelenggara kajian, ya, mendapatkan jatah, mendapatkan imbalan pahala sesuai dengan apa yang dia lakukan. Siapa yang dapat hidayah dari kajian tersebut kita tidak pernah tahu, ya. Tapi yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ad-dalu ilal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai contoh, mungkin sekarang yang mungkin kita tidak itu salah satu perilaku sahabat saya lupa waktu dia setiap mau sholat begini, ada temannya untuk mengajak sholat. Apakah kegiatan ini terus kalau kita lakukan itu sebagai bagian dari dakwah? Iya, pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak. Pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Mengajak orang untuk sholat di saat kita berangkat ke masjid itu baik. Atau misalnya di luar jam sholat, mengingatkan orang yang belum sholat agar ingat sholat, itu juga baik. Ya, segala kebaikan, dan ini salah satu bagiannya. Misalnya mengajak orang untuk menjenguk orang sakit. Ya, ayo kita si fulan sakit nih, kita jenguk beliau. Ya, kita berikan hiburan, kita beri semangat agar bisa lebih semangat hidupnya. Itu suatu kebaikan. Kita ngajak orang, kita mendapatkan pahala di sana. Wallahu a'lam bishawab. Semua pintu-pintu kebaikan, apa yang mungkin kita lakukan, kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi praktek untuk di lapangannya itu jauh lebih bermanfaat. Maksudnya kalau kita ke rumah sakit itu jauh lebih bermanfaat. Iya, betul. Karena kalau sekarang itu modus yang terjadi itu banyak. Ada yang sakit cuma mengucapkan semoga cepat sembuh di WA saja. Iya, itu kurang. Ya, apalagi kirim bunga. Ya, nggak ada manfaatnya. Dimakan nggak bisa, diuangkan nggak bisa, buat tembus obat nggak bisa. Ngapain? Ya, itu kebiasaan orang-orang kafir yang nggak logis, ya, nggak rasional. Silahkan. Iya, menabur bunga di kuburan. Iya. Iya. Disiram air. Itu tidak memberi manfaat kepada yang bersangkutan. Iya, yang mati nggak butuh bunga itu.
Ya, untuk apa manfaatnya? Atau disiram air, untuk apa? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang menyelamatkan orang itu adalah amalnya ketika dia hidup di dunia. Ya, kebiasaan ini bukan dari kebiasaannya kaum muslimin. Ya, bukanlah kebiasaan dari kaum muslimin. Kalau misalnya ada keyakinan tertentu yang ditaruh bunga nanti kuburannya dalamnya jadi harum, ya, atau apa-apa ada keyakinan tambahan, maka keyakinan tambahan itu kalau tidak ada dari Quran dan Sunnah itu adalah suatu kesesatan, ya, suatu penyimpangan. Kalau dia tidak diajarkan, karena itu adalah hal-hal gaib dan yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan seperti itu, dari mana kita tahu kalau ditabur bunga nanti dosanya dimaafkan misalnya, atau ditabur bunga bisa apa manfaatnya? Ya, didoakan. Itu yang diajarkan, didoakan agar Allah mengampuninya, memberikan rahmatnya, melapangkan kuburnya, ditutup segala kesalahannya. Itu yang bermanfaat. Ya, bukan dikasih ini dan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Ibu? Yang ditanyakan? Ya. Yang sudah meninggal diakikahi. Enggak ada tuntunannya. Karena akikah itu adalah ibadah yang dilakukan oleh yang hidup, bukan yang sudah mati. Ya, lahir, hidup. Kecuali kalau anak kita, ya. Kalau beda dengan orang tua. Menurut saya sih orang tua misalnya nih, orang mengatakan orang tua saya ini kayaknya belum diakikahi. Saya mau ngakikahin orang tua kita. Enggak bisa. Kenapa? Akikah itu pertama kewajiban untuk siapa? Untuk anak atau untuk orang tua? Orang tua. Iya, bukan enggak ada ceritanya anak ngakikahi abahnya. Tapi sebaliknya orang tua ngakikahin anaknya. Ya, itu yang dilakukan. Ada ikhtilaf di antara para ulama kalau seseorang mengakikahi dirinya sendiri. Ya, ada ikhtilaf. Allah alam shawab. Dalam Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah hafizahullah, beliau termasuk mensahihkan hadis bahwa Rasulullah SAW mengakikahi diri beliau. Maka insya Allah kalau kita tahu bahwa misalnya kita tahu bahwa kita belum diakikahi, boleh kita mengakikahi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Kurban. Ya, sama. Semua ibadah kurban ini untuk yang hidup atau yang sudah mati, yang diperintahkan untuk fasalli li rabbika wanhar, sembahlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Ini perintah untuk yang hidup atau untuk yang mati? Untuk yang hidup, yang mati enggak ada kewajiban itu. Ya, maka tidak diajar kalau Nabi SAW, Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban untuk nenek moyangnya Ibrahim dan lain sebagainya, padahal sudah meninggal semuanya. Nabi berkorban, Allahumma hadza minni wa min ahli baiti wa min ummati alladzi lam yudhahi. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku dan kaum muslimin yang tidak bisa berkorban pada hari ini. Nabi berkorban untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ibadah haji pun yang wajib kata Imam Syafi'i, boleh kita menghajikan kalau hajinya haji wajib. Kalau ayah kita, orang tua kita sudah haji, nggak perlu dihajikan lagi. Tapi kalau belum haji, kita boleh menghajikannya. Ya, haji yang wajib. Ya, kalau umrah nggak? Umrah wajib ya. Umrah yang mengiringi haji. Itu umrah wajib. Allah a'lam bishawab. Silakan. Untuk diapain? Zakat fitrah. Dalam janin, wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama ada yang mengatakan iya boleh. Seperti itu karena dia sudah ditiupkan ruh, dia sudah memiliki kehidupan, ya, maka terhitung nyawa yang di zakat fitrah ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Balik, ya. Ya, sunnahnya akikah adalah ketika hari ke-7, ya, ya. Di antara sunnahnya akikah hari ke-14 ketika bayi itu lahir, ya. Nah, itu sunnahnya. Namun Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan bahwa itu berlaku ya ketika misalnya orang tua itu tidak memiliki kemampuan di saat itu, masih bisa mengakikahi anaknya selama anak itu masih belum balik. Ya, selama anak itu belum balik. Ketika sudah balik, maka sudah jatuh memang kewajiban itu, ya, tidak wajib lagi. Tapi kalau mau silahkan. Ya, kalau mau
silahkan. Karena Nabi SAW mengakikahi diri beliau dan beliau sudah lebih dari itu. Silahkan Pak. Baik, ziarah kubur. Ziarah kubur adalah ibadah sunnah. Ya, disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Wa fi riwayatin fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat lain mengingatkan kalian kepada kematian. Ingat, Nabi pernah melarang ziarah kubur dan kemudian Nabi memerintahkannya. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena sebagian orang-orang kufar Quraisy dahulu, orang-orang musyrikin, mereka bukan hanya sekedar ziarah kubur, tapi mereka melakukan hal-hal yang munkar di kuburan. Ya, meminta-minta, berharap ini itu kepada yang sudah mati. Ya, karena berhala Latta, Uzza, Manat. Latta ini adalah dulunya orang saleh. Jangan dikira patung lucu gitu, bukan. Tapi dia adalah dulunya orang saleh yang banyak beramal soleh ketika hidup, ketika meninggal dunia, kemudian dikeramatkan kuburnya. Ya, Nabi melarang sebelumnya. Kemudian fazuruha. Sekarang berziarahlah ketika umat Islam sudah benar tauhidnya, tidak berbuat kesyirikan, tahu mana syirik dan yang sebagainya. Ziarah kuburlah, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi disunahkan ziarah kubur. Apa yang manfaatnya? Mengingatkan kepada kematian. Ya. Apa sunnahnya? Pertama, sunnahnya ketika masuk ziarah kubur, apa yang dilakukan? Mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum ya ahla diyari minal muslimin wal mu'minin antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Diajarkan oleh Nabi SAW doa untuk mengucapkan salam ketika masuk ke dalam pemakaman kaum muslimin. Setelah itu mendoakan mereka dengan menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat, berdoa. Doakan, ya Allah ampuni dia, maafkan dan sebagainya. Terus doakan dengan mengangkat tangan. Ya, diajarkan oleh Nabi SAW seperti itu. Kemudian bertafakkur. Ya, kita bertafakkur, kita subhanallah. Semua yang kita kenal satu persatu kembali ke sini. Ya, nanti kita pun akan ada di salah satu yang ada ya. Kita akan menempati salah satu tempat itu. Ya, tidak akan lama lagi, tidak akan lama. Itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah yang dilakukan ketika ziarah kubur. Ya, Allah. Baik, membaca Al-Quran. Apakah termasuk yang disunahkan ketika ziarah kubur? Tidak disunahkan. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asy-syaitana yafirru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kata Nabi SAW, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya menurut Nabi SAW, supaya rumah itu enggak kayak kuburan, apa yang dilakukan? Baca Quran. Artinya menurut Nabi SAW, Quran bukan tempatnya untuk membaca Al-Quran. Ya, di kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi SAW tidak pernah baca Quran ketika ziarah kubur. Tidak baca Al-Fatihah, tidak baca yang lainnya. Ya, dan sunnah itu menjalankan apa yang beliau jalankan dan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengapian bahwa malaikat maut tatkala akan cabut nyawa kita, bahwa sebelum kita dicabut oleh malaikat maut, saya pernah membaca buku bahwa tatkala kita akan dicabut nyawa oleh malaikat maut, itu pada waktu 100 hari dan sekian hari sudah ada tanda-tandanya. Apakah itu memang ada di dalam suatu hadis? Ya. Banyak memang beredar ya tulisan tentang bagaimana ciri-ciri orang yang sebelum 100 hari sebelum meninggal bagaimana, terus sampai pada hari yang dia akan meninggal. Tapi nggak ada sumbernya sama sekali. Nggak ada dari Al-Quran, nggak ada dari hadis. Ya, tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Juga saya belum temukan dari kitab-kitabnya para ulama. Tema
tema ini termasuk tema yang saya ajarkan rutin di salah satu channel di Wesal TV setiap Kamis malam sampai jam 8. Ya, setiap Kamis live saya ajarkan di salah satu channel yang sayangnya Wesal TV hanya cuma bisa ditangkap pakai parabola. Ya, ditangkap pakai parabola. Jadi saya membaca tema tentang hal ini di banyak kitab, tidak kurang lebih dari tidak kurang dari 10 buku yang setebal ini, ya, yang membahas tentang masalah akhir zaman, tentang kematian dan yang semisalnya. Itu saya kumpulkan literatur dan saya belum pernah membaca dari keterangan para ulama terkait apa yang beredar tersebut. Sama sekali tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Keterangan para ulama pun saya belum mendapatkannya. Wallahu a'lam. Barakallahu. Ada pendapat apabila di bulan Ramadan itu kan roh kita masih di dalam alam kubur. Iya. Kalau bulan Ramadan katanya berkunjung ke ini Keluarganya. Iya, ke keluarga itu. Ya, perhatikan ayat yang tadi yang saya kutip, surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Barzakh itu artinya dinding. Sampai kapan? Sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menunjukkan kepada kita, ayat ini mengajarkan bahwa ruh yang sudah meninggal dunia, mereka ditaruh di satu alam yang disebut dengan alam barzakh. Mereka berada di sana. Tidak berkunjung ke keluarganya, tidak jadi roh gentayangan, nggak ada. Ya, roh gentayangan itu nggak ada. Yang ada syaitan, iblis, ya, dan semua keturunannya. Jadi kalau misalnya ada seorang tapi mirip banget, misalnya seperti sosok si fulan, dan perilakunya, sikapnya, kebiasaannya kok bisa sama persis, gimana ceritanya? Kok bisa sama seperti itu? Karena setiap kita ini punya qarin, punya syaitan yang selalu dampingin kita kemanapun kita pergi. Selama terus kitanya mati belum tentu setannya mati. Ya, ketika kita meninggal, setannya belum tentu dia meninggal. Maka dia gentayangan, yang gentayangan setan bukan roh. Ya, tidak ada roh gentayangan. Karena Allah menegaskan wa waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang seseorang yang meninggal dunia ini ada barzakh, ada dinding sampai kiamat baru mereka dikembalikan. Jadi bagaimana misalnya, apakah mungkin kita misalnya dalam mimpi melihat ruh kedua orang tua kita, apakah itu benar nyata atau bagaimana? Benar. Jawabannya adalah benar. Karena ketika seseorang tidur, ya, nyawanya ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jiwanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia hidup, dia berada di satu alam bersama, satu alam dengan alam ruh. Ya, di saat itu ada kemungkinan seseorang berjumpa dengan keluarga yang sudah meninggal dunia. Ada kemungkinannya. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan yang belum mati ketika tidur. Ya, ketika matinya diambil ruhnya, diambil jiwanya oleh Allah, demikian pula orang yang sedang tidur. Di saat itu ada kemungkinan untuk berjumpa. Maka banyak cerita, misalnya kita berjumpa dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia dalam mimpi kita, atau misalnya orang-orang saleh terdahulu dengan yang satu dengan yang lainnya, atau mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hak, itu adalah benar. Tapi yang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pastilah orang yang kenal dan tahu Nabi. Ya. Ya, bagaimana kita nggak pernah melihat sosok Rasulullah SAW, kemudian kita melihat, oh saya melihat malam mimpi Rasulullah. Bagaimana? Wujudnya seperti apa? Oh iya, pakai belangkon misalnya. Ya, jelas bukan Nabi pakai belangkon. Ya. Terus gimana sosok beliau yang kamu lihat? Misalnya saya gambarkan, ya, ada seseorang mimpi melihat seperti Nabi, melihat Rasulullah. Bagaimana sosoknya? Putih, tinggi, putih dengan jubah putihnya, janggutnya putih, ya. Janggutnya putih dengan sorban putihnya, sangat wibawa. Nabi bukan? Hah? Nabi bukan? Yang bilang bukan apa dalilnya? Ya, dengan tak wibawa begitu. Ya, itu bukan Nabi karena satu. Saya bilang janggutnya putih, Rasulullah janggutnya hitam. Ya, Rasulullah SAW itu, atau misalnya kelihatan Nabi SAW kayak Tom Cruise gantengnya, nggak ada jenggotnya sama sekali, bersih gitu. Ya, Nabi bukan Nabi. Nabi SAW kana azimul lihya wa tamla'u biha sadrahu. Ya, dalam hadis Sunan Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menulis tentang ciri-ciri postur tubuhnya Nabi dalam sebuah buku.
Judulnya Syama'il Muhammadiyah. Sudah ada terjemahannya. Diceritakan bagaimana tampilannya, wajahnya, hidungnya, keningnya, janggutnya, dagunya, bagaimana kalau beliau berjalan, bagaimana ketika beliau senyum. Ya, janggutnya Nabi itu sangat besar sampai dada beliau ketutup dengan janggutnya beliau. Ya, jadi kalau misalnya tampilannya seperti siapa? Raffi Ahmad, ya bukan Nabi SAW. Allah Akbar. Ya. Jadi kalau misalkan yang meninggal katanya rohnya masih di sini 40 hari belum tidak ada rumah itu Ya, itu keyakinan yang salah. Kalau rohnya belum pindah rumah, belum keluar dari rumah kita, ngapain di rumah kita? Ya. Ya. Sampai nanti kalau dia mau pergi mau pamit dulu ada suara kelotak, suara ini, suara itu gitu kan. Oh, ini lagi pamitan. Padahal tikus yang lewat. Ya. Itu keyakinannya orang-orang Hindu, bukan dari kaum muslimin. Ya, kita jelaskan ayatnya tadi bahwa orang meninggal dunia dengan kesibukannya sendiri. Ya. Kalau dia beriman, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kalau dia orang fasik, orang fajar, dia mendapatkan kesusahan karena akibat perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Yang belum bertanya, tapi diprioritaskan. Yang belum nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin bertanya, kami pernah mendengar ceramah bahwasanya dulu Rasulullah menyatakan bahwasanya kalau orang dicabut ruhnya itu sakitnya seperti dikulitin hewan dikulitin hidup seperti Iya. itu. Ya, mungkin kami kalau manusia yang normal biasa ini tidak kuat atau takut seperti itu. Mungkin adakah amal yang bisa kita lakukan supaya Meringankan pada saat ruh kita dicabut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sakitnya sakaratul maut, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi secara khusus, tapi athar riwayat dari beberapa para sahabat. Di antaranya adalah dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Ketika anaknya Abdullah melihat ayahnya, dia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kamu waktu sehat dulu pernah mengingatkan, kenapa orang tidak ada menceritakan sakitnya sakaratul maut?" Maka di saat sakit akhir hayatnya itu ditanya oleh anaknya, maka Amr bin al-As mengatakan, "Benar, saya merasakan seperti ada gunung yang ada di atas dadaku," kata Amr. "Kemudian seperti saya bernafas dari lubang jarum, dan saya merasakan di kerongkonganku ini seperti ada bola duri yang nempel di kerongkonganku." Ya, bisa kebayang sakitnya sakaratul maut, ya, yang dicabut adalah nyawa, ruh, yang ruh itu nempel dengan kita sejak kita belum lahir dari perut ibu kita, yang ruh ini menyatu dengan semua sel yang ada di dalam tubuh kita. Saya bertanya sederhana, siapa yang kuat dicabut gigi nggak pakai dibius? Ada yang kuat cabut gigi tanpa bius? Padahal kita kenal gigi setelah lahir beberapa waktu, ya. Apalagi ruh yang nempel dengan bukan hanya nempel di rahang saja, tapi ke seluruh tubuh kita. Dan malakul maut nggak bawa bius waktunya itu. Ya. Ustaz, mau tanya. Amalannya belum dijawab, Pak. Barakallahu. Ya. Jadi ditanya tentang amalannya. Amalan yang pasti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu yang saya tahu, jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah. Tapi apapun yang akan kita hadapi, ya selama seorang itu beriman, apakah dia dimudahkan matinya, ataukah dia berat matinya? Kalau dia seorang beriman, tidak ada masalah dua-duanya. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, seorang beriman kalau masih punya sisa dosa berat yang dia belum bertaubat dan beristighfar kepada Allah dari dosa itu, diberatkan matinya untuk meringankan perjalanannya setelah kematian. Ya, kalau dia punya dosa yang berat, diberatkan matinya agar mengentengkan perjalanannya sesudah itu. Jadi bagi seorang mukmin berusaha beramal saleh semaksimal mungkin, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bertakwa semaksimal mungkin. Kalau berbuat dosa dan maksiat bergegas, bertaubat, beristighfar, terus demikian. Dan tetap berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hidup saya tadinya kan nggak sholat gitu ya Pak ya. Allah ya. Baru sadar sholat itu umur 40 tahun. Nah, bagaimana caranya bayar mengkodok ya. sholat kita yang tidak yang belum sempat dilakukan 40 tahun yang lalu. Iya.
Baik. Seseorang yang baru melaksanakan sholat setelah sekian waktu dan dia tidak sempat melaksanakan sholat, banyak, misalnya seperti Bapak cerita dari setelah usia 40 tahun baru sholat, apa yang harus dilakukan? Apakah harus mengqadha sholat yang lalu? Tidak. Ya, tidak harus mengqadha karena tidak ada qadha sholat ini. Ya, karena qadha ini hukum syar'i. Hukum syar'i harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitab Al-Muhallanya. Terus apa yang dilakukan dalam sebuah hadis yang sahih? Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Pertama kali yang dihisab oleh Allah SWT bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Dalam beberapa riwayat tambah disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru fi salatihi." Lihatlah dalam salatnya. Kalau ada kekurangan dari salat wajibnya, lihat dari salat-salat sunnahnya. Ambil dari salat-salat sunnahnya. Itu yang mesti Bapak lakukan sekarang. Memperbanyak salat sunnah. Ya, qabliyah, ba'diyah jangan ditinggalin. Kalau bisa ditambah dengan yang lainnya, di samping bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Taubat, menyesal, berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya, berusaha istiqamah dengan melaksanakan salat, insyaallah itu akan menyelesaikan masalah 40 tahun yang lalu, 40 tahun yang tidak melaksanakan salat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang tersiksa di alam kubur itu jasad atau ruh? Yang diazab di kuburan, jasadnya atau ruhnya? Ruh yang pasti, tapi bisa jadi berdampak kepada jasad. Karena hubungan kita dengan ruh dan jasad ini hidup di 3 alam. 3 alam. Di dunia, di kuburan dan di akhirat. Di dunia, barzakh dan akhirat. Di dunia ada jasad, ada ruh. Kita semuanya lengkap kan? Ada yang enggak lengkap? Ruhnya saja tanpa jasad atau sebaliknya, semua lengkap. Tapi di kehidupan dunia yang dominan adalah jasad, bukan ruh. Dominan di dunia jasadnya. Kalau jasadnya nyaman, ruhnya ikut tenang, ikut nyaman. Ya, kalau jasadnya tersakiti, ruhnya juga menjadi gelisah. Ini kehidupan dunia. Ruh dan jasad, tapi jasad lebih dominan. Di barzakh, di alam barzakh, ruh dan jasad, tapi yang dominan adalah ruhnya. Ruh, bukan jasad. Jadi nggak mesti misalnya seseorang mendapatkan nikmat kemudian jasadnya jadi bagus misalnya dan sebagainya, atau sebaliknya ketika diazab jasadnya jadi hancur lebur, ya tidak mesti seperti itu. Karena yang mendapatkan azab atau nikmat adalah ruhnya, bukan jasadnya. Namun terkadang berdampak kepada jasad, terkadang berpengaruh kepada jasad. Adapun di akhirat dua-duanya sama-sama dominan, ruh dan jasad imbang. Jadi kalau mendapatkan nikmat yang luar biasa, atau kalau diazab wal'iyadzubillah sangat menderita, karena tidak ada yang mengalahkan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Bentar. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang meninggal. Iya. Apakah secepatnya dibagikan harta warisnya? Dan seandainya menunda berapa lama? Baik. Untuk membagi harta warisnya, dan apakah seandainya tidak dibagi akan berpengaruh terhadap ruh yang sudah meninggal? Baik. Mengenai harta warisan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta seseorang itu terputus dari dirinya dengan wafatnya orang tersebut. Namun ada hak yang harus dikeluarkan, yaitu wasiat dan hutang. Ya, min ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Allah menegaskan bahwa harus dikeluarkan warisan itu setelah 2 tanggung jawab dipenuhi, yaitu wasiat dan hutang. Hutang harus diprioritaskan. Bagaimana kalau hutangnya dengan membayar hutang saja sudah ahli warisnya nggak dapat jatah? Karena banyaknya hutangnya. Apalagi zaman sekarang, rumah hutang, mobil hutang, handphone hutang, perabot hutang. Ya, sekarang seperti itu. Ya bagaimana nasibnya? Ya sudah serahkan semuanya. Ya, lebih baik orang yang meninggal ini beres ketimbang dia nyangkut. Ya, karena seorang anak yang membayarkan hutang kedua orang tuanya bentuk bakti terakhirnya dia. Ada yang bentuk baktinya dia, apalagi pakai harta orang tuanya. Jangan diklaim. Ya, nggak urusan ayahnya gimana atau ibunya gimana, yang penting ini harta saya. Malah berdosa, kita yang berdosa mengambil yang seharusnya kita keluarkan. Dan wasiat ada ketentuannya sendiri, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Kemudian wazak, baru harta waris.
Harta waris memang seharusnya segera dibagi, dan Allah Subhanahu wa taala memang mengajarkannya. Dan Allah menegaskan bahwa tentang ayat-ayat waris sangat banyak di dalam awal surat An-Nisa, juga di akhir surat An-Nisa. Allah menegaskan wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Inilah ketetapan Allah, jangan kamu melampauinya. Ya, dan barang siapa man yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah, dan barang siapa yang melampaui ketetapan Allah, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Maka diwajibkan bagi seorang yang orang tuanya meninggal segera menghitung waris. Membagi itu tidak harus membagi fisiknya, yang paling tidak diketahui porsinya. Ya, porsinya diketahui, karena bisa jadi membagi misalnya fisiknya cukup banyak berupa rumah, banyak tanah dan lain sebagainya, tidak mudah menjualnya secara segera. Tapi secara porsi ketahuan. sekian persen bagi masing-masing. Jadi ketika saat dijual atau dibagi segera bisa dengan mudah terbagi. Ya. Kalau misalnya tidak dilakukan, maka berdosa orang yang tidak membagi waris sesuai dengan waris yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nih, sudah angkat tangan dari tadi. Waalaikumsalam. Mayoritas yang terjadi di masyarakat kita kalau orang meninggal, ibu-ibu biasanya suka merangkai bunga. Iya. Buat apa itu? Buat karangan orang meninggal. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu tradisi kan secara turun-temurun. Jika yang mengajarkan itu sudah meninggal dunia, apakah itu akan menjadi dosa jariah? Iya. Rangkaian bunga kalau cuma sekedar sebagai, yang saya tahu dia misalnya beberapa keranda mungkin dikasih melati itu di atasnya itu. Kalau cuma sekedar segitu tidak ada masalah, insya Allah. Iya, insya Allah tidak termasuk dosa. Wallahu a'lam. Ya, karena tidak ada iringan keyakinan tertentu terkait dengan hal itu. Wallahu a'lam. Lanjutin yang tadi warisan. Iya. Kalau misalnya sudah dibagi, misalnya hitungannya udah jelas. Tapi nggak dieksekusi, maksudnya nggak ditawarkan atau diaman. Kemudian yang meninggal itu anak pertama gitu. Sementara anak pertama itu perempuan. Yang apa itu? Yang Menahan. ya bukan menahan sih. Ya, maksudnya udah membuka sesuatu yang memulai untuk itu, padahal aturannya kan sudah dibuat oleh almarhum. Iya. Kan seperti itu. Tapi tidak Segera dilakukan. ya, tidak segera dilakukan, selalu ditawarkan atau gimana gitu. Itu bagaimana ya Ustaz? Ya, dinasehati, diberikan nasihat bahwa menahan itu sama saja dia berbuat zalim. Dan parahnya zalim terhadap saudara sendiri. Ya, zalim menahan hak yang merupakan bukan milik dirinya, milik saudaranya. Dan harta waris memang seharusnya dibagi segera sebelum salah satu dari anggota saudara ini ada yang meninggal. Lebih susah lagi baginya. Ya, karena kalau misalnya nanti calon ahli waris, ya si ahli waris ada salah satu yang meninggal, maka anaknya yang menjadi ahli waris. Jadi panjang. Ya, malah menjadi perkeluaran keluarga yang lebih rumit, karena misalnya anak seorang ponakan bisa kurang ajar kepada bibinya atau kepada pamannya karena tidak terima haknya orang tuanya tidak diberikan dan sebagainya. Jadi segera diberesi masalah warisan ini supaya tidak menimbulkan masalah dunia apalagi gratisan dapatnya. Tanpa jerih payah, tanpa apapun, gratisan. Apa yang harus ditahan? Apa yang harus diberatkan? Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan mungkin sampai di sini khotbahnya, menjelang jam 7. Ya. Enggak sempat olahraga ini. Olah jiwa. Hah? Olah jiwa. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita mempelajari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana perjalanan ruh ketika meninggalkan tubuh seseorang, bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan besar, yang beriman dan yang tidak beriman. Yang beriman maka beruntunglah dia. Ya, maka kita berusaha dalam kehidupan dunia ini agar selalu berusaha menambah iman kita, melengkapi apa yang kurang dan memperbaiki segala kelemahan. Kita sadar bahwa manusia setinggi apapun imannya, setinggi apapun takwanya, tidak ada yang maksum. Jangan dikira kalau orang soleh nggak berbuat salah dan dosa, nggak. Ya, kalau waduh saya masih salah, masih saya nggak soleh, ya nggak masalah. Punya perasaan seperti itu baik. Merasa dirinya masih penuh dengan dosa dan maksiat untuk berusaha memperbaiki diri. Namun kalau sampai timbul pesimis, ya jangan pernah berpikir kalau orang yang sudah sampai derajat wali itu nggak mungkin berbuat dosa, enggak. Tidak ada wali siapapun dia yang selamat dari dosa, enggak ada. Karena apa? Yang maksum itu siapa?
Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di luar Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak maksum. Ya, apalagi yang lainnya. Jadi jangan sampai karena kita masih terjerumus dalam dosa terus membuat kita pesimis, tidak berusaha untuk menjadi baik, tidak berusaha untuk bertaubat, beristighfar, beramal saleh, itu malah kita terjerumus dalam salah satu tipu daya syaitan. Semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita di kehidupan dunia dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya salat suruh dulu. Diusahakan. Sampai.